Selama ini lahan pemakaman bukan termasuk objek yang dikenakan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun jika usulan-usulan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursi dan Baldan diwujudkan, hal itu akan berubah. Ferry mengusulkan kajian regulasi untuk membuat pemakaman dikelola secara komersil atau pemakaman mewah dikenakan pajak. Meski usulan Menteri Agraria dan Tata Ruang ini semakin intensif digodok, Direktorat Jenderal Pajak belum memformulasikan teknis penarikan pajak yang akan dibebankan pada pengelola makam komersil ini. Permasalahan pajak pemakaman mewah ini akan berada di bawah komando Kementerian Agraria, dan Direktorat Jenderal Pajak sudah siap melakukan mekanisme pajak tersebut. Jadi itu sebenarnya bukan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak lagi, karena itu yang dikenakan itu PBB, bukan pajak atas perusahaan, bukan PPN, tapi PBB. PBB-nya pun sudah PBB yang pedesaan perkotaan, PBB yang sudah kami serahkan ke pemerintah daerah. Jadi wacana itu memang muncul karena dimunculkan dari Kementerian Agraria ya. Agraria bicarakan bahwa perumahan mewah harusnya dikenakan PBB. Nah, kita nggak punya kewenangan untuk komentar itu, dan nanti kalau memang diminta untuk memberikan pertimbangan, karena kita yang tahu Pak mengenai PBB sebenarnya, karena Direktur Jenderal Pajak mulai dulu, nanti kita akan berikan pendapat kepada beliau. Dalam pelaksananya nanti, pengamat pajak mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa pajak serupa tidak dikenai pada makam biasa yang menjadi fasilitas umum atau fasilitas sosial. Sehingga diperlukan definisi dan klasifikasi khusus mengenai apa itu pemakaman mewah. Selain itu, untuk menentukan nilai pajak juga diperlukan penilaian tanah setiap tahun oleh pemerintah daerah. PBB tarifnya paling tinggi 0,3% dari nilai jual objek pajak. Jadi nanti Pemda yang punya kewenangan untuk menentukan tarifnya berapa, tapi maksimal 0,3% dari nilai jual objek yang dihitung dari mana yang lebih tinggi antara harga pasar dengan nilai tanahnya sendiri. Nah di sini yang diperlukan Pemda itu konsisten Pak, tiap tahun melakukan penilaian tanah, karena kan naik terus ya, berbeda kan. Sementara kalau BPNBM itu nanti pemerintah bisa menentukan makam ini mungkin disunasi digunakan di level tarif berapa Pak, 5%, 10%, itu ada aturannya, klasifikasi berdasarkan tempat biasanya. Lalu, bagaimana tanggapan warga? Ternyata usulan tersebut menuai beragam tanggapan. Pemerintah secara bijaksana untuk memilih mana yang perlu dipajak, mana yang tidak. Menyangkut pajak untuk kuburan, khususnya pekuburan mewah, ini perlu dipikirkan secara matang. Secara pribadi, saya tidak setuju itu, karena mungkin saja waktu masih hidup dia dikubur di situ, tetapi keturunannya belum tentu mampu sehebat orang tuanya, sehingga kuburan-kuburan yang tidak produktif biarlah orang-orang mati di sana tidur dengan damai di sana tanpa diusik oleh pajak. Kalau saya sih sangat setuju, karena memang itu layak ya, itu worth it lah untuk memang harus kena pajak. Nah, karena buat saya itu termasuk, kalau orang bilang itu barang mewah kan. Kemudian ya sangat setuju sekali. Berarti saya sangat mendukung. Pajaknya mungkin berupa apa PBB aja apa sama mungkin barang mewah juga gitu? Iya, punya barang mewah itu juga bisa. Nah, itu juga memang worth it lah ya, karena memang itu tempat yang mewah. Ya, sebagai warga negara yang baik, apapun kebijakan pemerintah pasti kita harus support ya, karena toh pajak kita juga akan kembali pada kontribusi pembangunan bagi bangsa. Nah, kalau kaitan yang dipajak itu adalah tanda petik itu pemakaman atau kuburan mewah, ya saya pikir orang-orang yang punya kapasitas ekonomi yang mapan
tentu juga sudah mempertimbangkan dan menghitung itu kan konsekuensi dari pengeluaran dana yang besar, ya mereka sudah siapkan untuk itu. Dan saya pikir tidak ada masalah, karena apa, pajak itu juga akan kembali bagi negara dan bagi masyarakat. Pemakaman komersil memang kerap menjadi kontroversi. Meski demikian, tidak sedikit yang dimakamkan di pemakaman dengan harga selangit ini. Padahal bagi umat Islam, makam hanyalah tempat peristirahatan terakhir bagi jenazah. Sebaiknya dilakukan secara sederhana dan tidak diberlakukan secara berlebihan. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa haram bagi umat muslim yang memakamkan jenazah keluarga ataupun kerabatnya di pemakaman mewah. Prinsip kesederhanaan di dalam pemakaman itu sangat dijunjung tinggi. Makanya ada batasannya, tabzir dan juga israf gitu. Fatwa terakhir diktumnya menegaskan bahwa jual beli lahan untuk kepentingan pemakaman mewah yang di situ ada unsur tabzir atau pemubaziran dan juga israf berlebih-lebihan itu hukumnya haram. Alih-alih itu bermanfaat bagi si jenazah, justru ini nanti bisa menjadi beban begitu. Pemakaman seharusnya memegang fungsi sosial, namun kenyataannya rumah terakhir bagi jasad mereka yang telah berpulang kini menjadi bisnis komersial, bahkan jadi sarana investasi. Akankah pengenaan pajak dari pemerintah bagi makam mewah ini meredam hal tersebut, atau justru menimbulkan gairah bisnis pemakaman yang kian berkembang?